Hola amigos parantos kumahada mangos, Mimin datang lagi untuk melanjutkan part 11 dari serial The Gray Man. Nggak pakai lama, kita langsung aja, tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Di awal part ini kita akan langsung melihat Just Devi yang bergabung karena katanya Just Devi itu sebenarnya emang cuma satu orang. Ia langsung mengikat Ellen dan bermaksud meledakkannya. Beruntung Rory bisa menyelamatkan Ellen. Melihat itu, Just Devi pun langsung menusuk Rory menggunakan rambutnya dan kemudian memukulnya hingga terjatuh. Ellen dan Luffy lalu menyerang secara bersamaan. Tapi Just Devi nggak terpengaruh sama sekali dan malah bisa menyerang keduanya. Rory lalu memegangi keduanya dan menyuruh teman-temannya menuju ke pintu selanjutnya. Bersamaan dengan itu, terlihat ruangan pun udah mulai hancur. Rory yang badannya tertusuk rambut Just Devi tetap memaksa Ellen dan semua teman untuk meninggalkannya. Hingga akhirnya Just Devi meledakkan Rory bersama tubuhnya sendiri. Tapi setelah asap dari ledakannya hilang, yang tersisa hanyalah tubuh Rory yang udah terkapar, sementara Ellen dan yang lainnya udah menghilang. Lenale yang udah berada di ruangan selanjutnya berkata kalau ia nggak mau meninggalkan Rory, tapi Ellen meyakinkannya jika mereka semua akan kembali bersama-sama lagi. Just Devi coba menyusul para eksorsis, tapi ternyata Rory masih bisa bangkit dan kemudian menyerang, tapi gerakan Just Devi sangat cepat dan malah bisa menyerang balik. Just Devi terus memukuli Rory hingga kemudian ia berniat menghancurkan tubuh sang vampir karena Rory terus aja bisa bangkit. Rory pun dijepit oleh dua bintang ciptaan Just Devi. Tapi kemudian lagi-lagi Rory bisa bangkit dan bahkan kali ini bisa mengenai Just Devi dengan menyerangnya dari belakang. Just Devi pun semakin heran kenapa si Rory terus aja bisa bangkit dan seperti tak bisa mati. Hingga akhirnya ia melihat botol minuman milik Rory dan mengetahui kalau Rory baru aja meminum darah Akuma sebagai sumber kekuatannya. Just Devi pun menyerang Rory menggunakan rambutnya, tapi si vampir bisa memotong rambutnya itu. Rory lalu berkata dalam hati kalau racun dari darah Akuma udah mulai menjalar di tubuhnya. Dan itu dikarenakan ia terus mengkonsumsi darah Akuma agar bisa terus bangkit melawan Just Devi. Pertarungan pun dilanjutkan kembali dengan keduanya yang saling jual beli serangan. Hingga akhirnya Rory bisa dibuat terpental karena efek samping dari darah Akumanya udah semakin parah. Just Devi lalu mengambil satu botol darah Akuma yang tersisa milik Rory. Namun Rory bisa menjatuhkan botol tersebut hingga akhirnya Rory dan Just Devi beradu kecepatan meraih botol itu. Namun sayang seribu sayang, ternyata Just Devi lah yang mendapatkan botol tersebut. Sambil menahan tubuh Rory dengan rambutnya, si Just Devi malah meminum darah Akuma itu. Ia lalu menciptakan sebuah alat penyiksa dan berhasil memasukkan tubuh Rory ke dalamnya. Rory yang sekarat pun lalu bermimpi didatangi oleh Eliade, di mana Eliade mengatakan kalau Rory harus tetap hidup untuk teman-temannya. Rory kemudian kembali bangkit dan bisa menangkap tubuh Just Devi hingga kemudian terlihat kalau penampilan Rory berbeda dari sebelumnya. Dan ia berkata pada Just Devi kalau ia harus melindungi teman-temannya. Just Devi yang aneh melihat Rory masih hidup lalu menyadari kalau yang mencekiknya itu hanyalah gumpalan darah. Sedangkan tubuh Rory sendiri terlihat masih ada di dalam perangkapnya. Gumpalan darah itu lalu menusuk perut Just Devi dengan maksud mengambil kembali darah Akuma yang udah Just Devi minum tadi. Just Devi mencoba memukul gumpalan darah itu, tapi itu tak berhasil hingga kemudian malah ia sendiri yang dipukuli habis-habisan oleh gumpalan darah Rory itu. Just Devi yang terpental lalu mengalami perubahan pada tangan kirinya dan terlihat itu karena racun dari Innocent Rory. Mereka pun lagi-lagi beradu kekuatan hingga kemudian Miranda merasakan lagi jika keberadaan satu orang kembali menghilang. Sin kembali ke tempat pertarungan di mana Just Devi masih sanggup berdiri dan kemudian duduk di depan pintu ke ruangan selanjutnya. Tapi tak lama Just Devi kembali dalam wujud Noah kembar dan kemudian jatuh ke dalam pintu tersebut. Sementara gumpalan darah Rory lalu kembali ke tubuh aslinya membuat Rory kembali tersadar. Tapi itu hanya bertahan sebentar karena kemudian Rory kembali tak sadarkan diri bersamaan hancurnya ruangan tersebut. Sin lalu berpindah pada Ellen dan teman-temannya yang menaiki tangga menuju pintu terakhir. Begitu sampai di ruangan selanjutnya,
selanjutnya, Camelot dan Tiki tampak udah menunggu kedatangan mereka semua. Tiki lalu menyuruh Ellen melihat keluar menara yang ternyata semua bangunan di sana udah hancur dan hanya menyisakan menara itu aja, membuat para eksorsis ingat pada Kanda dan Crowry yang tertinggal di belakang mereka. Bersamaan dengan itu, Camelot langsung mengunci pintu sedangkan Tiki menyuruh Ellen dan teman-temannya duduk karena ia ingin berbincang dengan Ellen. Tiki langsung bertanya tentang jantung Ellen yang sebelumnya udah dimasukkan tis ke dalamnya, dan Ellen menjawab kalau Innocent-nya udah menyembuhkan luka dalam itu. Mendengar jawaban Ellen itu, Luffy pun akhirnya mengetahui jika bukan Innocent milik Lenale aja yang bisa melindungi penggunanya. Membuat Luffy berpikir Innocent Lenale yang tadinya dikira hurt karena bisa melindungi penggunanya, tapi ternyata Innocent milik Ellen pun bisa melakukan hal itu. Tiki lalu berkata kalau ia harus mulai serius untuk membunuh Ellen. Ia pun mengeluarkan satu tis yang mendekat ke arah Lenale, tapi kemudian Ellen menusuk tis tersebut sambil mengancam Tiki dengan bilang akan membunuh Tiki jika si Tiki berani menyentuh teman-temannya. Ellen pun langsung mencoba menyerang Tiki. Luffy yang melihat itu mencoba membantu Ellen, tapi Camelot bilang ia yang akan bermain dengan Luffy. Saat Ellen dan Luffy fokus pada lawannya masing-masing, ternyata Lenale dan Choji udah terkurung di dalam sebuah dadu berukuran besar. Tiki langsung menyerang Ellen menggunakan tisnya, tapi kekuatan Crown bisa menahan serangan tersebut. Sampai kemudian Ellen teralihkan dengan teriakan Lenale yang memanggil nama Luffy, membuat Tiki bisa mendekati Ellen. Hingga kemudian keduanya pun bertarung di udara. Sementara Luffy nampak udah dibawa masuk ke ruang buatan Camelot yang Camelot bilang kalau Luffy bisa keluar dari ruang itu maka ia akan menang. Camelot pun lalu menciptakan kopian dari Luffy dan menyuruh Luffy untuk melawan dirinya sendiri. Tapi saat Luffy akan menyerang menggunakan Innocent-nya, palu Luffy tiba-tiba hancur begitu aja, yang ternyata saat ini Luffy sedang berada di dalam mimpi buatan Camelot. Dan di sana Camelot bisa melakukan apapun yang ia mau. Sementara di luar mimpi itu, Lenale dan Choji sedang melihat tubuh Luffy yang cuma diam nggak bergerak. Kembali pada Ellen yang terlihat bisa mengimbangi Tiki, bahkan saat Tiki menyerang menggunakan banyak tis, Ellen bisa menghancurkan semua tis, dan terlihat juga jika Crown Ellen bisa membentuk sebuah topeng yang Tiki bilang kalau benda itu seperti armor seluruh tubuh. Melihat itu, Tiki pun akhirnya mulai serius dan bilang akan menghancurkan lengan kiri Ellen sekali lagi. Tiki pun langsung menyerang Ellen, sementara Ellen sendiri mencoba menahan serangan tersebut, tapi Tiki yang udah ada dalam mode serius bisa membuat Ellen terpental. Tiki kembali mendatangi Ellen dan mencoba membunuhnya pada serangan selanjutnya. Tapi kemudian Ellen bisa membangkitkan Innocent-nya, yang dimana Innocent Ellen ternyata bisa memulihkan dirinya sendiri. Melihat itu, Tiki makin jadi serius aja dengan menyerang Ellen dan mengurungnya di dalam sebuah bulatan hitam. Camelot yang menyadari kalau Tiki sangat serius malah menyelamatkan Lenale, Choji, dan Luffy dengan membawa mereka menjauh dari bulatan hitam tersebut. Lenale bertanya pada Camelot apa yang terjadi pada Ellen, dan Camelot menjelaskan kalau sekarang Ellen sedang berada di dalam ruang hampa buatan Tiki, di mana di sana Ellen tak hanya kesulitan bernapas tapi juga tubuhnya bisa ikut hancur. Tiki lalu ikut masuk ke ruang hampa ciptaannya sendiri karena ia ingin membunuh dan menghancurkan Innocent Ellen secara langsung. Sementara di luar, Lenale sangat ingin membantu teman-temannya yang saat ini berhadapan dengan paranoia. Ia menendang-nendang dadu yang mengurung dirinya, tapi itu percuma karena Lenale sama sekali nggak bisa menggunakan Innocent-nya. Kembali pada Ellen yang berkata kalau ia butuh kekuatan lebih besar dari Innocent agar bisa keluar dari ruang hampa Tiki. Tapi kemudian tangan Tiki menembus tubuh Ellen hingga tak lama Tiki dikejutkan oleh cahaya hijau yang keluar dari tubuh si eksorsis. Sementara itu terjadi keanehan di markas pusat di mana Helvaska merasakan kesakitan yang katanya itu adalah tanda jika Point Breaker telah muncul. Di mana Point Breaker ini adalah orang yang berhasil menyinkronkan dirinya 100% dengan Innocent. Kapten River lalu berkata mungkin salah satu eksorsis yang bertarung di Jepang udah menjadi Point Breaker tersebut. Dan mendengar kata-kata River, Komui langsung kepikiran pada Ellen yang ternyata River pun berpikir juga kalau orang itu adalah Ellen. Dan bener aja karena kemudian Ellen bisa merubah tangan kirinya menjadi bentuk sebuah pedang. Ellen pun langsung menebas ruang hampanya dan berhasil keluar dari sana. Camelot yang melihat Ellen memegang pedang tersebut sekilas membayangkan jika ia sedang melihat Hakusaku. Sementara Lenale merasakan perasaan aneh di mana ia merasakan kekuatan menakutkan saat melihat Ellen. Ellen berkata kalau ia pasti akan melindungi teman-temannya dan kemudian menyerang Tiki. Ellen juga bilang pada Tiki bahkan orang sepertimu seharusnya punya seseorang untuk kau lindungi.
Tapi Tiki lalu berkata pada Ellen, bukannya ia tak punya orang untuk ia lindungi, tapi bagi Tiki membunuh adalah hal yang lebih menyenangkan. Mendengar itu, Ellen pun menebas tubuh Tiki, tapi anehnya tebasan itu tak meninggalkan luka, walau katanya Tiki sempat merasakan sakit. Tapi kemudian muncul tanda di tubuh Tiki dan ternyata Ellen gak berniat membunuh Tiki, tapi yang ia serang adalah iblis yang berada di dalam tubuh pria tersebut. Karena Ellen bilang kekuatan Kron-Klon adalah membunuh iblis dan melindungi manusia. Ellen lalu menusuk tubuh Tiki membuat Tiki terjatuh dan tak sadarkan diri, namun kemudian Tiki terlihat berubah menjadi manusia biasa. Choji yang melihat itu sangat senang, tapi kemudian ia ditusuk oleh lilin ciptaan Camelot karena si Camelot marah udah kehilangan keluarganya. Ia pun lalu mengelilingi Ellen, Lenale, dan Choji dengan banyak lilin tajamnya. Camelot bilang ia emang menyukai Ellen, tapi baginya keluarga itu lebih penting. Dan karena Ellen udah membuat Tiki seperti itu, maka Camelot akan membalaskan dendam dengan membunuh Luffy yang kesadarannya masih ada di dalam mimpi buatan Camelot. Camelot pun mengancam Ellen kalau ia mencoba menolong Luffy, maka Camelot akan membunuh Lenale juga Choji. Sementara itu, di dalam mimpi Luffy melihat jika semua temannya udah tewas dan menjadi mayat hidup. Di sana juga ada Bookman yang mengingatkan Luffy jika sebagai seorang Bookman, Luffy terlalu terbawa perasaan pada semua temannya. Karena tugas Bookman hanyalah menuliskan sejarah yang terjadi. Hingga tak lama Lenale menyerang Luffy menggunakan sebuah pisau, beruntung Luffy masih bisa menghindar. Luffy pun kemudian dikeroyok oleh semua temannya dan Bookman bilang kalau Luffy harus membunuh semua temannya itu agar bisa keluar dari sana. Tiba-tiba aja ada sebuah pisau muncul di hadapan Luffy. Setelah meraih pisau tersebut, Luffy langsung melompat ke arah teman-temannya. Luffy pun menutup mata agar ia tak melihat saat ia menebas temannya satu persatu. Saat akan meninggalkan tempat itu, muncul kopian dirinya yang bilang jika seorang Bookman tak membutuhkan teman. Karena peraturan seorang Bookman yang gak boleh menggunakan perasaan mereka saat bertugas. Tak lama ilusi teman-teman Luffy pun muncul dan kopian Luffy menyuruh Luffy untuk membunuh mereka semua. Tapi Luffy yang gak mau membunuh teman-temannya malah diam aja dan akhirnya ia sendiri yang terkena tusukan mereka semua. Camelot lalu bilang Luffy yang mati di dalam mimpi akan tetap hidup saat kembali ke dunia nyata. Tapi hatinya akan mati karena kecewa pada semua teman yang udah menikamnya. Camelot pun lalu mengembalikan Luffy ke dunia nyata dan bener aja Luffy pun langsung menyerang Ellen. Camelot bilang jalan satu-satunya menyelamatkan Luffy adalah dengan membunuhnya. Ellen yang mengira Luffy kerasukan iblis menusuk tubuh Luffy dengan pedangnya untuk membunuh iblis di dalam dirinya. Tapi ternyata itu nggak berpengaruh karena Luffy emang lagi nggak dikendalikan oleh iblis. Camelot pun kembali mengancam Ellen akan membunuh Lenale dan Choji jika ia nggak segera membunuh Luffy. Yang tentu aja Ellen nggak mau melakukan hal tersebut hingga akhirnya Luffy menyerang Ellen bertubi-tubi menggunakan inosennya. Ellen pun kemudian kembali menembus tubuh Luffy dengan pedangnya, tapi itu hanyalah serangan pengalihan karena yang ia incar sebenarnya adalah Camelot. Camelot yang terkena pedang Ellen nampak gak terpengaruh karena katanya tubuh asli Camelot sedang tak berada di tempat itu. Setelah itu, Luffy pun kembali menyerang Ellen dengan serangan ular apinya yang cukup besar. Tapi anehnya, Ellen merasa sama sekali gak kepanasan dan malah semua lilin Camelot terlihat meleleh terkena api dari Luffy. Yang ternyata itu karena kesadaran Luffy di dalam dunia mimpi Camelot ternyata belum mati. Karena ia hanya berpura-pura terkena tusukan dari ilusi teman-temannya. Yang padahal Luffy malah menusuk dirinya sendiri. Luffy lalu menyerang Camelot menggunakan apinya, tapi tentu aja Camelot sama sekali nggak terpengaruh. Hingga kemudian Camelot terkena tusukan seseorang yang membuatnya kesakitan. Yang ternyata Luffy di dunia mimpi udah mengetahui kalau tubuh asli Camelot menyamar jadi salah satu temannya tadi. Dan Camelot mendapatkan tusukan karena kesadaran Luffy menusuk tubuh aslinya. Setelah itu, kesadaran Luffy pun terlihat musnah dan part ini pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.